Jadi di sini kita ingin kasih materi seputar sistem informasi. Perkenalkan, nama saya Adam Fauzan dan ini teman saya. Nama saya Arga juga. Saya Ibrahim Firman. Saya Muhammad Ran dan nama saya Pacar Bisa. Jadi izinkan kami untuk mempresentasikan sedikit tentang sistem informasi. Boleh? Untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyebarkan informasi. Nah, kalau masih bingung sama kalimat ini karena mungkin ini kalimatnya terlalu susah untuk dicerna, kita akan menjelaskan dengan lebih simpel dengan membandingkan sistem informasi dengan teknik informatika. Nah, sistem informasi sama teknik informatika adalah kalau sistem informasi itu dia lebih fokus ke gabungan antara teknologi dan bisnis. Jadi orang sistem informasi itu belajar gimana komputer dipakai buat bantu organisasi atau ngatur data, proses bisnis dan pengambilan keputusan. Sedangkan kalau teknik informatika itu lebih fokus ke teknologi murni dan pemrograman. Anak teknik informatika itu ngulik dari dasar gimana sistem komputer bekerja, coding, algoritma, jaringan AI, machine learning sampai keamanan data. Pasti kalau teknik informatika itu dia lebih suka coding, logika, bikin aplikasi dari nol, atau pengen jadi programmer, data scientist atau developer, cocok ke teknik informatika. Nah, ini kita punya analogi sederhana biar lebih dalam lagi mengenal sistem informasi dan teknik informatika ini. Jadi bayangkan ada perusahaan yang mau bikin aplikasi pemesanan online. Nah, sistem informasi bakal mikirin masalah bisnisnya apa, usernya siapa aja, dan kebutuhan tiap bagian itu gimana. Data apa yang harus disimpan, teknologi atau sistem apa yang paling cocok buat mendukung proses bisnis ini. Lalu mereka buat analisis, desain sistem, dan rencana implementasinya. Jadi, simpelnya adalah sistem informasi itu kayak arsitek plus manajer proyeknya. Sedangkan teknik informatika itu dia bakal mikir gimana cara bikin aplikasinya, bahasa pemrograman apa yang dipakai, gimana algoritmanya bisa cepat dan aman, terus mereka modding, ngebangun sistemnya, dan optimasi performanya. Jadi kalau teknik informatika itu ibaratnya kayak tukang bangunan dan insinyur dari teknologinya. Nah, kalau untuk fungsi dan manfaat, biar teman saya aja yang jelasin. Nah, olah data fungsinya buat ngumpulin data dari berbagai sumber terus diolah jadi informasi yang berguna buat pengambilan keputusan. Contohnya itu kayak di kampus itu tuh kayak sistem siakat gitu loh kalau sistem akademiknya. Kayak ngumpulin data nilai terus mengolah absensi. Jadi biar mahasiswa sama dosen itu gampang mengakses gitu. Nah, terus yang kedua di sini tuh ada membantu pengambilan keputusan. Sistem informasi bantu atasan atau manajer buat mengambil keputusan cepat dan akurat berdasarkan data yang sudah diolah. Jadi contohnya itu kayak manajer toko online bisa melihat data laporan penjualan biar bisa ngambil keputusan nih yang bakal di restock apa gitu. Terus yang ketiga ada meningkatkan efisiensi kerja. Karena banyak proses sudah otomatis, waktu dan tenaga jadi lebih hemat. Contohnya itu ada kayak di kantor sistem absensi digital. Ganti tanda tangan manual lebih cepat, nggak ribet dan datanya langsung disimpan otomatis. Dan yang keempat, informasi pemasaran, bantu analisis tren pembelian pelanggan, dan itu biar bikin promonya itu pas sama target. Yang kelima ada menyimpan dan mengamankan data. Sistem informasi punya fungsi buat menyimpan data secara terstruktur dan aman biar nggak gampang hilang atau bocor. Contohnya, sistem perbankan menyimpan data transaksi nasabah dengan keamanan tinggi dan backup yang rutin.
Kesimpulannya, jadi sistem informasi itu otaknya yang nentuin strategi dan aturan yang keamanan. Sedangkan teknik informatika, otot dan tangan yang ngerjain teknis implementasi di sistem. Kesimpulannya, SI gimana mikir sistemnya bakal gimana, sedangkan T itu yang membangun sistemnya jadi kayak gimana gitu. Udah belajar Figma belum? Belum. Aplikasinya Photoshop buat Oke. Jadi UI UX designer itu dia kayak mendesain prototype aplikasinya. Jadi dia cuma ngedesain doang tapi bukan bikin aplikasinya yang kayak dipublikasi gitu. Jadi benar-benar cuma prototipenya. Kita punya contoh prototipenya. Jadi UI UX itu biasanya sih umumnya ya nggak pasti, cuma umumnya itu pakai Figma. Jadi ini kita pakai Figma biasanya. Tampilan aplikasi dari Figma-nya ya. Ini di sini kita buat kayak sedikit tampilan dari JMO. Kalian kalau tahu JMO itu aplikasi buat apa namanya BPJS itu, BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan. Jadi ini kayak tampilan dari pop-up-nya lah. Boleh dinyalain prototype-nya? Kesimpulannya, SI gimana mikir sistemnya bakal gimana, sedangkan T itu yang membangun sistemnya jadi kayak gimana gitu. Jadi ini baru prototype doang. Jadi kayak ini tuh intinya sistem informasi itu bakal ngedesain aplikasinya yang kayak jadi kayak contoh dari alur dari aplikasi itu kayak gimana. Kayak ini misalnya dia mau login, ntar pencet login, ini boleh pencetnya, ntar dia bakal kayak masukin email, terus masukin password, terus baru login. Sistem analisis kebutuhan sistem di perusahaan. Dan yang kedua, data analis atau data scientist, mengolah data buat ngambil keputusan bisnis di suatu perusahaan. Jadinya datanya diolah untuk dijadikan keputusan bisnis. Dan yang ketiga di sini ada UI UX designer, yaitu untuk merancang tampilan dan pengalaman penggunaan aplikasi. Contohnya itu dalam aplikasi Figma. Dan yang keempat, ini ada e-commerce spesialis, yaitu ngurus stok operasional toko online dari data sampai strategi. Contohnya Lazada, Tokopedia, Shopee. Dan yang kelima, di sini ada IT auditor, yaitu mengecek sistem informasi perusahaan dari yang aman dan efisien. Nah, ini mungkin pertanyaan yang ya ada di benak kalian sedikit mungkin ya. Jadi kayak kalau di perusahaan siapa yang gajinya lebih gede antara sistem informasi atau teknik informatika? Nah, kalau ngomongin gaji ya, kalau misalnya untuk fresh graduate, antara sistem informasi dan teknik informatika itu sebenarnya lebih besar teknik informatika untuk fresh graduate. Tapi untuk jenjang karir ke depannya, itu kemungkinan sistem informasi bakal lebih gede gajinya karena dia tanggung jawabnya gede, dia megang data, dia benar megang data perusahaan. Jadi kalau tersebar ya masalah perusahaannya. Jadi karena tanggung jawabnya gede, jadi dia gajinya akan jauh lebih gede daripada teknik informatika. Dan segitu aja presentasinya. Kalau kalian mau nanya boleh banget kok. Mungkin ada yang masih penasaran, ada yang iya, ini kayak sistem informasi. Dia kayak misalnya di perusahaan mau buat sesuatu aplikasi. Sistem informasi itu mikir kayak ini aplikasi ini terus apa aja kebutuhan aplikasinya. Dia informasi itu kan teknik informatika itu kan bikin aplikasinya. Jadi bikin aplikasi itu teknik informatika. Kalau sistem informasi cuma ngasih informasi apa yang dibutuhin sama aplikasinya. Kira analis termasuk jenjang karir atau pekerjaan di industri informasi? Iya, termasuk itu. Bagus kan, bagus. Kayak kita megang data, kalau misalkan tersebar, nah terus apakah kita harus tanggung jawab? Nah tanggung jawab itu harus gimana tanggung jawab? Nah, kalau itu tergantung kebijakan dari perusahaan biasanya. Biasanya ada kontrak gitu kan. Kayak misalnya kayak kamu jabatannya kayak harus megang data yang benar-benar penting itu. Nah, biasanya perusahaan bakal ngasih
nanti kayak kalau misal data ini kesebar kamu bakal gimana gitu. Itu tergantung dari perusahaannya biasanya. Bisa kalau emang terlalu gini banget bisa ditunda, bisa penjara. Tergantung perusahaan sebenarnya sih. Dan seberapa penting data yang disimpan dan tersebar itu. Yang bisa jawab pertanyaan dapat hadiah. Ya, yang bisa jawab dapat 50.000. Wow. Tapi cuma 3 orang doang. Siapa yang bisa menjelasin apa bedanya sistem informasi dan teknik informatika? Ayo maju. Iya, boleh perkenalan. Kan saya belum kenal. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ardiansyah. Tadi pertanyaannya adalah apa perbedaan antara sistem informasi dan teknik informatika? Saya akan menjawab berdasarkan pemahaman saya. Sistem informasi itu adalah yang bagian mengolah data, di mana data-data user itu diolah oleh sistem informasi seperti itu. Dan juga sistem informasi itu adalah perancang bagi teknik informatika, di mana teknik informatika itu hanya merancang aplikasi, sedangkan sistem informasi itu memberikan rancangan tentang aplikasi itu. Benar banget. Cair nih. Nah, di sini selama 4 hari ini metode pembayaran yang dipakai orang-orang itu lebih banyak non tunai daripada tunai. Oke, itu Pertama. ya yang Boleh. pertama. Bagus. Lalu yang kedua di sini ada Nah, jadi di sini kita punya 30 data. Ini namanya data nih, ini data nih. Nah, tugas kalian coba siapa yang bisa bikin kayak informasi dari 30 data ini? Informasi yang menurut kalian kayak bisa jadi informasi nih. Ini kan ada tadi kayak kopi susu gula aren, roti bakar. Terus pembayarannya tunai di jam sekian gitu. Pokoknya ini kayak data transaksi lah ya. Nah, kalian bisa nggak bikin, ini kan data nih, baru data nih. Kita belum bisa ambil kesimpulan apa nih. Nah, coba kalian kasih informasi biar kita tuh tahu kayak, oh dari data ini tuh kita jadi tahu kalau ternyata misalnya kayak americano dingin dan donat itu bla 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 gitu. Ntar kalau ada yang bisa kasih tahu ke kita, ntar yang menurut kita oke dapat 50.000. Kita kasih waktu berapa? 15 menit. Oke. Lama tuh 15 menit tuh. Boleh. oh ya ralat. Tadi dari sini kan dari Senin sampai Kamis, ternyata di sini masih ada tambahan yaitu dari Senin sampai Minggu. Nah, tapi pembayarannya masih tetap non tunai yang paling banyak daripada tunai. Non tunai itu sebanyak 15 dan tunai itu sebanyak 14. Lalu di sini ada item yang dibeli itu ada kopi, lalu ada apa ini? Oh iya, dan kopi doang deh. Kopi yang paling banyak itu ada kopi susu sama kopi susu gula aren. Mana sih? Bukan tadi ada. Ralat. Kopi hitam sama kopi susu gula aren yang paling banyak dari selama 1 minggu ini. Lalu satu lagi terakhir ya, sama Pak. Tiga informasi. apa lagi ya?
Ya, jadi di sini item yang dibeli juga hanya berupa makanan-makanan ringan seperti roti bakar, pisang goreng, dan donat daripada nasi goreng atau mungkin ya pokoknya makanan-makanan berat itu jarang lah selama 1 minggu terakhir ini. Nah, Jadi itu orang aja. cenderung beli cemilan dibanding makanan berat. Nah, iya. Kayak bagus bagus, mau tepuk tangan. Ini informasi yang kamu kasih ke saya sebenarnya kalau untuk perusahaan itu akan jauh lebih detail lagi. Jadi perbandingan tunai sama non tunainya itu berapa persen gitu. Jadi itu untuk perusahaan ya. Kalau kita kan untuk masih tahu saya aja. Karena kan kalau di perusahaan butuh persentase ya. Jadi gitu sih. Itu aja tambahan dari saya.